Berita yang beredar tentang wilayah otoritas Palestina terbagi menjadi dua. Hamas dan Fatah adalah dua kubu politik yang mengendalikan tanah Palestina. Kedua kelompok ini memiliki perbedaan dalam ideologi, tujuan, dan metode pemersatuan. Berikut adalah beberapa fakta terkait Hamas dan Fatah. Hamas merupakan partai politik berhaluan ideologi Islam yang menguasai jalur Gaza. Organisasi ini didirikan tahun 1987 oleh Sheikh Ahmed Yassin dan ajudannya Abdul Aziz Al-Ratisi. Hamas tidak mengakui kenegaraan Israel dan menerima negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967. Fatah merupakan faksi yang mendominasi politik Palestina seirama dengan Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina atau PLO. Partai ini memiliki haluan ideologi nasionalis sekuler dan mengakui keberadaan negeri Yahudi. Kemudian konflik dengan Israel. Hamas dan Fatah menghadapi konflik dengan Israel yang berlangsung hampir bertahun-tahun. Serangan melawan Israel dari Hamas terjadi sejak tahun 2008, 2009 sampai dengan 2014. Israel menghujani Gaza dengan meriam dan Hamas mengakui bahwa mereka hanya melindungi dirinya dari potensi teror yang ditimbulkan oleh organisasi tersebut. Kemudian pendidikan dan sosial. Hamas dan Fatah secara resmi berkomitmen untuk mendirikan negara Palestina di wilayahnya sendiri. Sebelum memenangkan pemilu, Hamas membuat kegiatan sosial di wilayah Gaza seperti pembangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya. Kemudian dari tujuan. Tujuan utama dari Hamas dan Fatah adalah berdaulatnya Palestina. Meskipun metode yang digunakan oleh kedua kelompok ini berbeda, mereka menyesuaikan cara masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian dari segi internasional, Hamas dicap sebagai organisasi teroris di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Israel, Uni Eropa, Inggris, dan Jepang. Cap ini makin kuat pada saat terjadi bom bunuh diri yang dilakukan kelompok itu pada tahun 1990. Fakta tentang Amerika menolak kemerdekaan Palestina. Amerika Serikat menolak kemerdekaan Palestina sebagai negara merdeka. Berikut yaitu beberapa fakta tentang terkait tersebut. Konflik antara Israel dan Palestina masih berlangsung hingga saat ini. Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya belum mengakui Palestina sebagai negara lantaran mereka lebih mendukung Israel. Dukungan Amerika untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina menurutnya sangat bergantung dari itikat baik dari pemerintah negeri Paman Sam tersebut, serta tekanan dari negara-negara di seluruh dunia. Beberapa negara telah mengakui negara Palestina, tetapi ada juga negara yang sehingga saat ini belum mengakui Palestina. Salah satu negara yang belum mengakui Palestina adalah Amerika Serikat sendiri. Ratusan ribu orang turun ke jalan di Washington, Amerika Serikat, untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina, dan mengecam kebijakan Presiden Joe Biden di Palestina. Dari informasi yang diberikan, tampaknya Amerika Serikat menolak kemerdekaan Palestina karena ingin menjaga hubungan diplomatik dengan Israel dan mendukung penyelesaian konflik antara kedua negara melalui negosiasi kedua belah pihak. Amerika Serikat ini sampai saat ini ia belum mengakui kedaulatan Palestina karena memiliki hubungan yang erat dengan Israel. Amerika Serikat mempunyai kepentingan di Timur Tengah dalam bidang ekonomi hingga politik. Untuk itu, Amerika Serikat berusaha untuk menjaga keamanan Israel dari serangan negara lain, termasuk Palestina. Apabila Israel kalah, negara yang dipimpin oleh Joe Biden ini akan sulit untuk menyebarkan pengaruhnya di Timur Tengah. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan bantuan kepada Palestina.
Bantuan keamanan diberikan Amerika Serikat kepada Palestina itu bertujuan untuk memperkecil serangan teroris terhadap Amerika Serikat dan Israel. Pada akhirnya, bantuan yang diberikan tersebut memberikan manfaat dalam menjaga keamanan Israel serta melindungi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Berita hoaks tentang Presiden Rusia ancam serang Israel. Laporan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menyerang Israel jika pendudukan atas Palestina tidak segera dihentikan adalah berita hoaks. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Rusia terkait ancaman serangan terhadap Israel. Reaksi Rusia terhadap serangan Israel hanya sebatas kecaman Kementerian Luar Negeri Rusia atas insiden tersebut. Dengan demikian, cerita tersebut tidak memiliki dasar dan tidak dapat dianggap sebagai informasi yang akurat. Presiden Rusia sendiri mengatakan bahwa masalah Palestina ada di hati setiap umat Islam dan tanah rakyat Palestina sedang dirampas oleh Israel. Sebenarnya, tidak ada ancaman resmi dari Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Israel terkait pendudukan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan artikel berita hoax tentang wilayah Israel direbut oleh Palestina. Baik, ada beberapa poin terkait dengan berita hoax tersebut ya. Yang pertama adanya terkait konflik Israel-Palestina. Berita hoax seringkali mencoba untuk memanipulasi informasi terkait dengan wilayah yang direbut oleh Palestina atau Israel dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik. Hoax ini dapat menciptakan ketegangan dan memperumit situasi konflik yang sebenarnya sudah rumit. Militer Israel mengeklaim telah mengepung kota Gaza dan membelah jalur Gaza menjadi dua. Menurutnya, Israel masih mengeklaim koridor bagi para penduduk jalur Gaza, bagian utara dan kota Gaza untuk menuju ke daerah selatan. Israel, kata Hagari, akan terus menyerang dengan kuat dan mengintensifkan operasi jalur kami di jalur Gaza utara dan kota Gaza secara lebih luas. Akibat aksi Israel, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan hampir 10.000 orang telah tewas di Gaza sejak Israel menggelar operasi militer sebagai tanggapan terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober. Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina yang dikelola Fatah dan berpusat di tepi barat memaparkan lebih dari 50% unit perumahan di Gaza telah hancur, hampir 70%. Populasi di Gaza tercerai-berai, 16 dari 35 rumah sakit berhenti beroperasi, 7 gereja dan 55 masjid rusak dan 42 bangunan lembaga bantuan PBB rusak. Saat ini terjadi pemadaman komunikasi total yang ketiga di Gaza sejak dimulainya pertikaian antara militer Israel dan Hamas. Sumber detik.com. Mengutip berita dari detik.com, Hamas ancam akan membunuh para sandera jika Israel terus menggeber Gaza. Menurut saya, berita ini masih abu-abu sebab kejelasan tentang berapa jumlah sandera dan golongan-golongan apa saja sandera itu belum tentu. Yang kedua, mengutip dari pasal 13 Konferensi Jenewa ketiga tahun 1949 menjelaskan bahwa tawanan perang harus selalu diperlakukan secara manusiawi. Mereka tidak boleh dibunuh secara sewenang-wenang. Saya pikir bahwa para pejuang di Gaza tidak akan membunuh para sandera karena para pejuang Hamas di Gaza juga sedang memperjuangkan kemerdekaan dan tidak mungkin untuk melakukan pelanggaran HAM seperti yang diberitakan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.